Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Hartini dari kelas 1A. Berikut saya akan menjelaskan untuk uji beda Mann-Whitney. Jadi, uji beda Mann-Whitney adalah uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, gunanya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Skala yang digunakan dalam uji Mann-Whitney ini adalah data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi normal. Nah, uji Mann-Whitney ini masuk ke dalam kategori statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independent sample t-test. Nah, tahap yang pertama adalah kita masukkan data kedua data di menu Excel, yaitu di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian sebelum kita masukkan ke aplikasi SPSS, kita kategorisasi dulu dengan kategori 1 untuk kelompok 1 dan kategori 2 untuk kelompok 2. Kemudian kita akan copy data yang di Excel ini dan kita akan masukkan ke aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya, kita paste di data view. Nah, setelah kita paste, kita masuk ke variabel view. Kita isi variabel yang pertama dengan kelompok. Variabel kedua, skor. Kemudian kita isi values. Value dengan kita isi dengan angka 1 dengan label kelompok 1. Kemudian kita add value 2, kita isi dengan kelompok 2. Kemudian oke. Kemudian kita akan lihat dulu apakah kedua data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menganalisis normalitas ini bertujuan tadi ya untuk melihat apakah kedua data ini mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, jika normal nanti akan menggunakan independent t-test. Jika tidak normal akan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, caranya adalah untuk uji normalitas kita pilih menu analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore. Lalu kita masukkan kelompok ini ke faktor list, kemudian skor kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah sudah kita pilih plots, kita checklist normality plots with test, kemudian continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul untuk data uji normalitasnya, tetapi sebelum kita lihat, kita harus tahu dulu kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jadi, jika hasil signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Tetapi, jika hasil signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Nah, kita lihat di sini hasil dari kedua data tadi, tes normalitasnya. Kita lihat di Shapiro-Wilk. Untuk kelompok 1, nilai signifikansinya adalah 0,049. Ini berarti kurang dari 0,05 dan artinya data kelompok 1 berdistribusi tidak normal. Kemudian kita lihat yang kelompok 2, nilai signifikansinya 0,000. Artinya ini juga kurang dari 0,05. Nah, kelompok 2 ini merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki data yang tidak berdistribusi secara normal. Nah, artinya untuk selanjutnya kita akan menggunakan uji Mann-Whitney karena tadi uji normalitasnya tidak terpenuhi. Nah, caranya untuk uji Mann-Whitney yang pertama adalah kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, lalu
yaitu independent sample. Nah, kita masukkan kelompok skor ke kolom variable list. Kemudian variabel kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, setelah itu kita pilih menu define group. Nah, isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2 karena ada 2 kelompok yang dianalisis. Kemudian kita continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul untuk hasil uji Mann-Whitney. Tapi sebelum kita melihat hasilnya, kita harus tahu dulu kriteria pengujian Mann-Whitney ini. Jadi, jika nilai asymptotic to tail itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan. Tetapi jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Untuk nilai asymptotic signifikan to tail-nya adalah 0,039. Nah, ini artinya ada perbedaan signifikan antara kedua data tadi. Demikian untuk pengujian Mann-Whitney test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.